penyusunan anggaran kerap kali dianggap sebagai proses yang rumit, berbelit, makan waktu, tidak transparan, dan minim partisipasi publik. Masih ingat polemik anggaran Lem Aibon Dinas Pendidikan Pemprov DKI? Berita tersebut menjadi viral karena dianggap janggal oleh beberapa pihak dengan nilai pengadaan yang fantastis senilai 82 miliar rupiah. Setelah dikonfirmasi, Sekretaris Disdiknas Pemprov DKI menyatakan bahwa terdapat kesalahan pengetikan dalam penyusunan anggaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kurang memadainya proses penelitian anggaran di setiap instansi karena dilakukan secara manual. Sesuai ketentuan PMK 107 tahun 2024. Setelah penyusunan oleh Satuan Kerja, anggaran wajib diteliti oleh Unit Kerja Eselon 1 dilanjutkan dengan review oleh APIP dan penelaahan oleh Kementerian Keuangan. Perlu diketahui, di negara kita terdapat sekitar 26.000 satuan kerja dengan jumlah belanja senilai 3.621 triliun. Kombinasi banyaknya satuan kerja, minimnya sumber daya manusia dan waktu, ditambah lagi dengan cara kerja yang masih manual pada tahapan penelitian dan review, dapat mengakibatkan anggaran menjadi kurang optimal dalam mendukung pelayanan publik. Benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Ya. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran, kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah, mungkin sampai satuan ke-9 kalau tidak salah. Presiden Prabowo menyoroti masih banyaknya anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan masyarakat luas. Dengan dikeluarkannya kebijakan pemblokiran anggaran melalui Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD tahun 2025, menjadi bukti nyata masih adanya inefisiensi dan pemborosan dalam anggaran negara kita. Komitmen untuk mengatasi ini telah tertuang dalam Asta Cita ke-7, yaitu reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satunya dengan melaksanakan transformasi digital proses administrasi pemerintahan. Dengan inovasi digitalisasi penelitian RKAKN atau DEPAR yang telah dilaksanakan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat mewujudkan peningkatan kualitas anggaran, serta identifikasi secara cepat dan akurat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk dianggarkan. Proses penyusunan anggaran yang lebih efektif dan efisien, serta dilaksanakan dengan biaya yang minim. DEPAR penggunaannya sangat mudah. Seluruh satuan kerja, Eselon 1, Biro Perencana, dan Inspektorat dapat menggunakan instrumen yang sama. Tools DEPAR sangat membantu saya dalam proses penyusunan RKKL karena Tools DEPAR telah mengintegrasikan kalender kerja dan rencana penarikan dana sehingga penyusunan RKKL menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Penelitian RKKL menggunakan inovasi DEPAR sangat membantu karena fitur yang tersedia sangat komprehensif. Ada RKBMN, ada SBN. Data yang digunakan juga kompatibel dengan data yang ada pada aplikasi Sakti Kementerian Keuangan. Dengan DEPAR, RKKL yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat langsung kelihatan dengan cepat, mulai dari level program sampai detail. DEPAR sebagai salah satu tools atau sarana untuk mempermudah penyusunan dan penelitian rencana kerja anggaran kementerian lembaga atau RKKL. Selama menggunakan aplikasi DEPAR, diberikan memudahkan pekerjaan dengan akurasi yang tepat, dengan jumlah SDM yang terbatas dan waktu yang singkat. DEPAR tentunya praktek baik tersebut telah memenuhi syarat dari segi kebaharuan, kebermanfaatan, adaptabilitas, dan keberlanjutan, karena jelas telah dapat membawa pelaksanaan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis.